semuanya, terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk berkunjung ya ke channel saya. Mohon dukungannya juga, like, subscribe, dan juga komen untuk berkembangnya channel saya ini. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang menggunakan aplikasi Quizizz, quizizz.com, websitenya quizizz.com, dimana ini biasa saya gunakan untuk membuat soal, latihan-latihan gitu. Dan ini sepengamatan saya lebih menarik gitu, daripada selama ini sebelum saya mengenal quizizz.com atau yang lainnya ya, ada Kahoot dan semacamnya. Itu saya menggunakan Google Form, cuman kurang menarik saya rasa. Nah, di quizizz.com ini atau yang lainnya itu memang menarik karena hasil dan rankingnya sudah bisa kita tampilkan gitu. Jadi ini menjadi kejar-kejaran ya, saingan antar siswa. Ini realita yang saya rasakan adalah sangat menarik sekali, antusias dari siswa saya. Nah, seperti apa tahapan-tahapannya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Langkah awal kita untuk mengakses aplikasi Quizizz ini, kita harus punya akun Gmail dulu ya. Saya sarankan seperti itu supaya nanti mempermudah ketika proses login masuk ke websitenya. Di laptop saya sudah saya set secara default ini menggunakan akun Gmail saya pribadi, jadi nanti secara otomatis itu akan masuk. Oke, langsung saja kita masuk ke browser kita masing-masing. Saya menggunakan Chrome. Di Google Search ini kita cari Quizizz. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, kita klik saja. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita ambil paling atas. Nah, ini dia teman-teman ya, tampilan dari website quizizz.com. Ini langsung saja untuk pengguna awal, kita langsung bisa klik get started. Tunggu beberapa saat. Nah, ini maka ini tampilan awal untuk kita masuk ke ini ya. Kita diberikan pilihan menggunakan akun Gmail atau punya email yang lain. Kalau saya menggunakan Gmail karena memang komputer saya sudah saya set secara default menggunakan Gmail. Kita pilih saja di sini. Nah, tunggu beberapa saat, nanti akan muncul choose ya, pilihan. Nah, ini seperti ini. Oke ya, langsung saja ini akun Gmail saya, langsung kita klik. Nah, tunggu beberapa saat loadingnya, sabar. Nah, inilah dia teman-teman tampilan beranda lah begitu bahasanya ya, dari website quizizz.com ini. Nah, ini akun saya, kita masuk. Nah, langkah awal selanjutnya kita bisa menggunakan untuk membuat soal. Kita langsung menggunakan klik nih, menu di atas ada create new quiz. Nah, kita klik saja. Nah, langsung kita diarahkan ke tahapan awal pembuatan soal. Di sini kita akan membuat nama judul lah gitu ya, dari soal yang akan kita atau quiz yang akan kita sajikan untuk kelas kita nanti. Di sini saya buat misalnya ini judulnya. Kemudian untuk yang subjek ini karena dia TIK, basis TIK, maka dia berkaitan dengan komputer. Pilih komputer. Setelah dipilih baru kita klik next. Nah, tunggu. Nah, baik, sudah muncul ya. Ini di samping sini teman-teman bisa lihat. Ini latihan TIK kelas 11 TKJ. Di sini kita bisa memilih gambar yang menandakan atau berkaitan dengan materi kita. Gak apa-apa, kita klik saja, kita pilih ya. Kita cari gambar apapun itu yang jelas bisa berkaitan dengan materi kita. Ini sebagai contoh saja, saya kasih apa ya, logo ini saja deh, Tuturi Anda ya. Nah, oke ya, double klik atau klik open boleh. Nah, muncul ya. Kemudian untuk bahasa kita pilih saja bahasa kita, bahasa Indonesia mana? Ada nggak nih? Oh, ada. Nah, ini Indonesian.
Oke. Nah, untuk grade ini ya, ini rating lah gitu, saya pahami dari 1 sampai kita buat aja sampai misalnya 10 besar atau 5 besar aja deh, 10 besar lah kan seru ya, karena siswa kita banyak. 10 besar. Nah, untuk pilihan yang terakhir public, ini ada 2 pilihan, public atau privat. Ini karena kita untuk kelas, jadi kita pilih yang public. Sudah pengaturannya, klik save. Tunggu beberapa saat ya loading. Nah, sudah muncul, ini logonya sudah ada, kemudian untuk rankingnya sudah juga gitu ya. Nah, oke, sip. Baru kita masuk ke pembuatan soal. Nah, di sini ada 5 pilihan ya teman-teman, yang biasa saya gunakan, yang umum ya. Bisa ini multiple choice untuk ABCD gitu kan bahasanya, atau ini pilihan yang checkbox, jadi siswa bisa memilih beberapa pilihan saja. Nah, misalnya ada 5 pilihan, mereka bisa memilih 3 di antara 5 atau 4, dan selebihnya nanti bisa teman-teman kreasikan sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan. Saya menggunakan multiple choice. So, di sini kita buat soalnya dulu. Misalnya ini contoh ya, misalnya apa ya? Apakah panjangan dari TIK misalnya? Nah, apakah panjangan dari TIK? Nah, ini teman-teman lihat, ini lembar kerja kita, dan lembar yang akan ditampilkan di siswa nanti adalah ini. Nah, ini langsung otomatis masuk dia. Oke, ini soal ya. Nah, dari soal ini, kalau kita seandainya membutuhkan media, rumus atau ini gambar atau apa, ini bisa di sini, teman-teman ya. Ini saya contohkan. Nah, ini kalau kita misalnya dari pertanyaan pertama butuh gambar komputer, kita bisa klik add ya. Di sini saya nggak terlalu jauh, tapi yang jelas sama saja dengan cara menginsert gambar di aplikasi lainnya. Ini tinggal klik ini, pilih gambarnya, kemudian udah seleksi gambar, klik 2 kali atau klik open, dia otomatis masuk ya. Atau selain image, kita bisa juga menambahkan suara. Nah, ini untuk rekaman gitu ya, yang bahasa Inggris nih misalnya kan, untuk listening boleh di sini. Nah ya, ini sekilas saja tentang ini, nanti bisa teman-teman lanjutkan saja secara mandiri. Langsung untuk pertanyaan pertama, ini pilihan jawaban. Kita percepat saja teman-teman ya. Nih lihat, dari satu soal ini, di sini saya sudah membuat 4 pilihan jawaban A, B, C, D gitu ya. Tapi ini contoh teman-teman ya, jadi jangan dipermasalahkan ini apa tulisannya. Di sini kita bisa menambah sampai E. Kalau seandainya jenjang kita tingkat menengah atas dan kita ingin membuat soal ini lebih sulit gitu, di sini ada pilihan add answer option, kita bisa menambah satu lagi. Nah, kita klik saja di sini apa gitu ya, TIK misalnya itu teknik contoh ya. Nah, ini contoh teknik imunisasi komputer gitu ya. Saya juga nggak tahu nyating apa yang muncul di pikiran saya saja saya masukin. Nah, ini sama kalau seandainya kita membutuhkan gambar di setiap jawaban, kita bisa menambahkan image-nya atau rumus matematikanya. Nah, di sini pilihan untuk menambah pilihan jawaban itu sudah tidak ada lagi, karena memang standarnya ya, cek standarnya adalah 5. Nah, gitu ya. Dan ini secara langsung akan tampil, ini tampilannya, dan ini bahan mentah yang kita buat. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di pilihan jawaban ini ya, perbedaannya nih, yang 3, 4, 5 ini ada kotak sampahnya nih, tapi yang 1, 2 tidak ada. Nah, itu ya.
Nah, ini sepemahaman saya. Penjelasannya begini. Karena soal yang kita ambil tadi itu adalah tipe multiple choice ya, maka syarat atau standar minimal itu 2 harus kita isi gitu loh. Ya, kalau kita memilih pilihan ganda tadi nih, jadi harus ada 2 yang wajib diisi. Jadi sesusahnya kita buat soal itu 2 minimal wajib diisi. Itu menjadi syarat soal yang menggunakan tipe pilihan ganda tadi ya. Nah, untuk yang selebihnya ini bisa kita hapus ya. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk awal ini sudah. Selanjutnya kita atur waktu. Nah, untuk satu soal ini mau kita kasih berapa detik nih ngerjainnya. Ini kan mudah nih soalnya, kita buat saja misalnya 10 detik. Jadi ya 10 detik. Nah, udah, nanti tergantung soal berikutnya saja. Kalau soalnya agak berat, kita mempertimbangkan itu, kita lebihkan waktunya. Nah, selanjutnya ini sudah semuanya. Nah, terakhir sebelum kita save, kita pilih dulu, kita tentukan jawaban yang benar yang mana. Nah, itu nomor 1. Nah, baru kita save. Oke ya. Nah, sudah muncul. Ini dia hasil dari soal pertama yang kita buat, question 1 ya. Di sini kita masih bisa mengeditnya, atau kita menduplikat gitu ya, atau kita menghapusnya gitu. Ini akan tampil ya. Ini 10 detik waktu jawab, ada 5 pilihan jawaban. Yang jawaban benar ada di paling atas nomor 1. Nah, ini tampil samping seperti ini ya. Nah, baik. Ini satu soal sudah gitu ya. Coba kita buat soal kedua. Nanti teman-teman bisa meneruskan. Ini sama dengan angka sebelumnya. Kalau seandainya kita memilih multiple choice seperti ini. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin membuat soal nomor 2 itu dia dengan yang esai, ini bisa seperti ini ya. Tapi di kesempatan ini saya teruskan dulu untuk pilihan ganda. Bisa klik ini untuk buat soal kedua ya. Nah, ini dia question kedua. Kita buat lagi soalnya nih. Nah, misalnya tentang apa gitu ya. Tapi tetap berkaitan dengan materi kita tadi. Oke. Seperti tadi kita lanjutkan saja ya. Nah, oke, jadi ya. Nah, ini sudah jadi soal yang kedua. Nah, ini pertanyaannya, sebutkan hardware komputer. Lagi-lagi saya sampaikan ke teman-teman ya, ini hanya contoh. Jadi maaf kalau ada kesalahan, diperhatikan atau pilihan jawabannya. Nah, seperti tadi, kalau seandainya kita membutuhkan ada 5 pilihan jawaban, kita bisa klik add. Tinggal kita tambahkan saja ya. Waktunya pun sama. Kalau soal ini berat, kita bisa buat dia menjadi 20 detik. Boleh. Kalau butuh gambar seperti tadi, tinggal ditambahkan. Jangan lupa kita pilih jawabannya yang mana. Nah, misalnya ini jawabannya, mouse kita klik save. Nah, sudah. Loh, kok cuma 1? Nah, dulu waktu pertama saya membuat juga seperti itu, saya juga kaget. Tapi ternyata jangan khawatir teman-teman ya. Soal nomor 1 kita ada. Kita tinggal scroll ke atas aja nih. Nah, begitu. Soal nomor 1, soal nomor 2, nah begitu seterusnya. Nah, seperti tadi ya, kita edit, bisa kita duplikat. Oke, kita coba duplikat deh. Untuk mempermudah sebenarnya, klik duplikat. Nah, question nomor 3 tinggal kita rubah nih. Misalnya di sini tadi hardware, sekarang software. Nah, gitu. Ini kita pilih, kita ganti. Ini nggak saya cepetin ya, nggak apa-apa lah. Ada keyboard. Nah, di sini ada cukup. Bentar. Pilihan jawabannya kita rubah jadi office. Klik save, waktunya sama, kita klik save. Nah, sudah 3 question ya, sudah 3 pertanyaan. Dan ini bisa teman-teman lakukan terus sampai berapa soal yang dibutuhkan. Ya, jangan 3 atau 5 ya. Ya minimal 10 lah, supaya latihan kita ini bisa lebih seru diikuti oleh peserta didik kita. Nah, kalau sudah seperti ini, soal sudah siap. Oke. Kalau sudah rapi semuanya, baru kita klik done. Ya, selesai.
Nah, ini dia langsung tampil nih di beranda kita. Latihan TK kelas 11 TKJ. Oke, kategori komputer. Nah, ini ya. Ini akun kita tadi. Bisa kita save atau kita edit. Kalau sudah seperti ini, kita bisa nih duplikat untuk kelas berikutnya. Misalnya nih di kelas 11 ini ada 3 kelas misalnya. Ini 11A, 11B, 11C. Nah, ini bisa kita duplikat. Jadi otomatis akan menduplikat. Atau kita share, ya, bisa kita share ini soal ini. Nah, ini ya, via email atau kita bisa menggunakan opsi yang lain. Di sini ya tidak ada ini nih WhatsApp kan, tidak ada WhatsApp tampilannya, tapi kita bisa ambil linknya, nah, copy URL-nya, tinggal kita share di grup WhatsApp kelas gitu ya. Ini tampilan di bawahnya ini soalnya teman-teman bisa dilihat, nah, ini preview dari soal. Oke. Nah, saya rasa cukup sekian dulu untuk tahapan kita awal ya, membuat soal di website Quizizz. Untuk selanjutnya nanti akan saya buatkan lagi video cara menjalankan aplikasinya, memulai pertanyaannya, proses menjawab soal ya, termasuk nanti kita mengundang siswa kita untuk ikut mengerjakan soal yang sudah kita buat. Tapi sebelumnya sambil saya mengoreksi video ini dulu, barangkali nanti dari teman-teman yang menyaksikan video ini ada yang sudah lebih paham tentang aplikasi ini ya, jadi bisa komen saja, nanti kita saling evaluasi. Baik, terima kasih, sampai jumpa kembali.